Halo teman-teman, selamat datang kembali di vlog saya Gus Budi Wibowo. Semoga kabar teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan baik, sehat, sukses untuk semua pekerjaan, semua urusan juga semua bisnisnya. Nah teman-teman, di vlog saya kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk melihat dan juga lebih tepatnya memanaskan mesin dari Daihatsu Zebra Espace ZSX punya saya yang udah agak lama nggak saya pergunakan. Dan dia beberapa bulan ini posisinya diem di garasi, hanya sesekali dipanasin, tapi terakhir ini agak beberapa saat saya nggak panasin ya. Nah kita nyalakan mesinnya, kita lihat-lihat dulu seperti apa kondisinya setelah beberapa bulan karena pandemi ini lebih banyak dia diem di garasi. Nah ini kondisi terakhir dari Daihatsu Zebra Espace ZSX punya saya. Ini setelah dia beberapa bulan ini diem di dalam garasi ya. Kondisinya sih tetap bersih sih. Tetap bersih kondisinya. Cuman ini udah agak kelamaan ya, saya 2 mingguan ini nggak saya panasin. Kita nanti coba panaskan ya. Nah kondisinya masih tetap seperti ini, cuman yang agak beda, ini spion udah diganti pakai yang non ori, karena yang orinya beberapa bulan kemarin tuh pas lagi keluar dari garasi, kebetulan disenggol sama mobilnya orang jadi patah yang sebelah kanan. Ini kanan kiri, sementara saya ganti pakai yang bukan ori. Kebetulan nyari yang orinya emang belum ketemu aja. Nah kondisinya seperti ini. Oke, sambil kita cek ya ke bawah-bawahnya, kolong-kolongnya apakah ada yang rembes. Ini kalau nggak salah agak sedikit ada rembes karena memang dari o-ring pompa olinya udah agak getas. Waktunya ganti, agak gelap ya. O-ring pompa oli. Nah karena kebetulan proses penggantiannya agak ribet, dia harus turun separuh kalau mau ganti, padahal cuman mau ganti o-ringnya aja. Selain itu dia ada sedikit rembes juga dari o-ringnya rumah filter oli atau housingnya filter oli. Ini karena belum sempat ganti aja, belum sempat ganti. Nah sekarang yuk kita cek dulu aja. Masih dikunci, bentar saya ambil kunci dulu. Nah ini kuncinya, coba kita buka dulu. Ini remote-nya juga bermasalah, jadi dibuka manual. Nah oke, nanti kita cek dulu ya kondisi. Kita buka dulu aja kondisi olinya seperti apa. Nah kita buka dulu. Nah saya buka dulu joknya karena posisinya dia di bawah ya. Nah di bagian sini kita cek air radiatornya. Ini karena agak lama nggak dipakai, kita lihat di dalam ininya ya, langsung ke dalam radiatornya. Nah kondisinya oke. Ini penuh. Ini nggak perlu sering-sering dibuka juga ya, sesekali aja. Tapi kalau untuk mobil yang udah 10 tahun ke atas ya memang sebaiknya sesekali dibuka. Kita lihat di reservoirnya juga aman, penuh. Oke, kondisi selang kita cek juga, gelap ya. Nah kondisi selangnya juga kita cek, semuanya aman.
kita pastikan semuanya aman. Ini nggak pernah dipakai juga sih sebenarnya, cuman kalau nggak dicek nanti takutnya ada kebocoran atau bagaimana. Nah, kita balikan lagi, aman, kita tutup lagi. Oke. Ini yang agak nggak praktis kalau posisi mesin di bawah. Jadi kalau melakukan pengecekan harus dibuka semua. Oke, kita kembalikan. Sekarang kita cek bagian oli mesinnya. Kita buka dulu. Nah, setelah kondisinya terbuka baru kita cek untuk posisi stick olinya ya. Oke, kita buka. Nah, ini posisinya harus di titik yang kedua ya, yang sebelah atas. Kita lap dulu, kemudian kita colokkan lagi. Pastikan tidak kurang. Nah, posisinya aman, masih di bawahnya titik yang paling atas sedikit. Ini terlalu penuh juga nggak bagus, kalau kurang juga nggak bagus juga. Jadi sebaiknya di posisi full sesuai dengan anjurannya. Di posisi titik yang kedua tadi. Oke, aman. Kita cek juga fan belt AC. Nah, semuanya oke. Kita tengok di sini perkabelan aman. Iya. Dah. Nah, sekarang kita coba untuk kita panaskan mesinnya. Kita nyalakan, kita tutup dulu. Oh ya teman-teman, ada sedikit yang ketinggalan. Nah, ini yang nggak kalah penting juga, ketika mobil udah kita biarkan lama ya, kita cek juga di bagian mesinnya, perkabelan pastikan aman. Takutnya kalau ada tikus atau apa yang masuk ke sini, kan kemungkinan dia bisa ngerusak kabel gitu. Nah, kita pastikan semuanya dalam kondisi baik-baik aja ya. Ini aki, kabel aki. Nah, ini sedikit tips juga, atau mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Kalau mobil didiamkan lama, sebaiknya kutub negatifnya si aki ini kita lepas. 2 minggu, misalnya diem 2 minggu lebih atau 1 bulan gitu. Usahakan jangan lupa melepas kabel min ini, karena dalam kondisi diem yang terlalu lama, kemungkinan aki nanti akan ngedrop ya untuk daya dari aki ini. Jadi untuk menjaga biar tidak terjadi, kita nggak tahu juga ya apakah ada kebocoran strom dari kabel-kabel kita. Nah, ini sebaiknya kita lepaskan kutub negatifnya seperti ini. Untuk cairan-cairan aki udah saya cek sebelumnya, aman. Nah, sekarang coba kita hidupkan mesinnya. Nah, sebelum menghidupkan mesin, kita pastikan kondisi transmisi netral. Terus kemudian karena kita agak lama ini nggak kita nyalakan ya, ini masih pakai sistem karburator, jadi ada cuknya. Kita cuk dulu, kemudian kita kontak. Ini kebetulan karburatornya juga kayaknya agak nggak beres, ada settingannya yang kurang tepat, jadi kadang agak susah di start. Nah. Oke.
Kita biarkan listriknya terdistribusi dulu. Agak saya pinggirin tadi ya Bu ya. Iya. Oh, ya nggak apa-apa. Susah starternya? Mungkin. Iya, biasanya. Oh enggak. Nah, agak dingin ya. Karena agak dingin, coba kita start lagi. Agak kelamaan nggak dipanasin soalnya. Puji Tuhan, mau langsung nyala dia. Oke, setelah mesin nyala, segera kita turunkan lagi cupnya. Nah, aman. Kita biarkan nyala stabil dulu. Ini harusnya untuk Espas yang ZSX Karbu ini, dia ada semacam apa ya namanya ya, dia ada perangkat semacam apa namanya itu suhu sensor kayak untuk sensor suhu kayak gitu. Jadi ketika kita panaskan pada waktu dingin itu stasioner mesin akan besar dulu. Nah kemudian ketika mesin udah mulai panas, dia akan mengecil sendiri. Nah nanti akan saya sertakan gambarnya, namanya apa saya lupa. Tapi di unit yang punya saya ini kebetulan udah nggak terpasang ya. Mungkin karena rusak atau apa. Nah posisinya ada di sebelah sini. Saya kasih lampu lagi. Nah posisinya harusnya ada di sebelah sini. Mana sih? Ya ini. Nah harusnya dia ada posisinya ada di sini. Ini sensor yang fungsinya dia akan membesarkan stasioner mesin dulu ketika mesin masih dingin. Tapi ini udah nggak ada. Nah setelah beberapa saat kita panaskan, kita juga akan memanaskan juga atau mengoperasikan perangkat pendingin udaranya atau AC-nya. Kita nyalakan juga. Double blowernya juga kita nyalakan. Karena memang benar-benar lama nggak nggak dipakai jalan ya, kita nyalakan AC-nya. Kita nyalakan atau kita besarkan blower AC-nya. Kita buka biar keluar udara kotornya. Kondisi temperaturnya udah mulai naik juga. Tadinya benar-benar di posisi C. Ini udah berarti mesin udah mulai hangat. Ini udah saya nyalakan sekitar 15 menitan ya, hampir 20 menit mungkin.
Nah, sebaiknya kalau terlalu lama gitu sesekali dipakai jalan juga. 15 menit atau 20 menit dipakai jalan keliling komplek. Jadi memastikan baterai juga kondisinya terisi. Nah, kita tutup. Ya. Udah mulai dingin biasanya. Oke teman-teman, ini udah sekitar 30 menit saya nyalakan mesinnya. Udah cukup panas juga. Terus pengisian baterai juga rasanya sudah cukup. Nah, mungkin vlog saya kali ini cukup sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sehat sukses selalu untuk teman-teman dimanapun berada. Sampai ketemu lagi di video-video vlog saya berikutnya.